Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati nurani saya, mudah-mudahan tertembus ke dalam hati nurani Anda yang pada saat ini saya duduk di tepi sungai. Orang Jawa mengatakannya kali, yang airnya deras, segar, rindang. Tapi kebanyakan orang mungkin tidak banyak menggali apa makna arti daripada sebuah sungai atau sebuah kali, sehingga karena tidak pernah menggali seperti itu, maka banyak tidak bisa menghargai keberadaan sebuah sungai ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini yang banyak sungainya, tapi tidak pernah disyukurin oleh masyarakat, khususnya di Jawa. Ini adalah kritik untuk siapapun yang mendengarkan tausiah saya ini lewat YouTube. Tentang memaknai sebuah sungai, mari kita mulai dari sebuah hikayat. Ini hikayat, namanya hikayat karena lewat mulut ke mulut. Mungkin Anda pernah mendengar di Jawa ini masuknya Islam lewat para wali, dikenal dengan Wali Songo, dengan pimpinannya adalah Sunan Bonang pada saat itu. Dan pada saat Sunan Bonang melewatin dari dakwah, dari desa, dari satu tempat ke tempat lain, dia berdakwah menyampaikan kebenaran Islam ini, maka di tengah hutan, di tepi kali seperti ini, dia dibegal oleh seorang pemuda yang pada saat itu pemuda itu dikenal sebagai Raden Syahid, karena dia adalah anak dari Adipati di Tuban. Jadi sebetulnya anak seorang pejabat. Mungkin karena ketidakpuasan, kegelisahan hatinya, akhirnya menjadi penjahat, menjadi preman. Ya karena kersanya Allah, takdir dari ilahi, maka diketemukanlah beliau, walaupun dalam pertemuan yang kurang elok, yaitu dengan Sunan Bonang. Sehingga pada saat dia membegal Sunan Bonang itulah terjadi dialog, terjadi diskusi tentang antara yang baik dan yang batil. Sehingga walaupun dalam cerita itu disebut dengan sebuah cerita yang dramatisir, yang untuk saya kurang benar, ya, saya tidak mau lari ke sana, akan tetapi saya yakin bahwa itu terjadi dialog, sehingga muncullah kesadaran pada Raden Syahid ini untuk menimba ilmu kepada Sunan Bonang. Tapi Sunan Bonang itu hanya mengatakan, baik, aku ajari kamu, tapi tolong kamu tetap tinggal di sini. Saya akan berjalan ke dalam negeri ini, dan kamu jangan pergi-pergi kemana-mana sampai aku datang kembali. Itulah yang kemudian diadopsi, diterima oleh seorang preman yang mulai tersentuh oleh secercah cahaya kebenaran. Dia tunggu di situ sampai datang kembali Sunan Bonang untuk membawanya pergi mengajari lebih dalam
menjadi santri dengan Sunan Bonang sebagai mursyid, sebagai seorang pembimbing dalam perjalanan, sehingga dia kemudian menjadi seorang wali yang dikenal dengan Sunan Kalijogo. Artinya adalah seorang wali yang munculnya kesadaran karena dia menjaga kali, menjaga sungai. Kenapa metode ini namanya metode laku? Bukan metode intelektual. Akan tetapi learning by doing, diajarin oleh Sunan Bonang tentang beberapa hal kepada Raden Said itu. Yang pertama, disuruh dia berdiam diri di tempat yang sunyi, yang sepi itu tadi, yaitu agar supaya dia melakukan muhasabah, melakukan introspeksi masa lalu yang buruk. Muncullah sebuah kesadaran karena di tepi sungai itulah kesucian, kebersihan, dan tidak ada vested interest lain. Dia ingin mengikuti seperti aliran sungai yang dengan mengalirnya itu, gemericiknya air itu tadi, hatinya menjadi tersentuh. Berhari-hari, tidak disebutkan berapa lama, mungkin bertahun-tahun di situ dia menunggu. Setelah muncul kesabaran, maka kesadaran, maka muncullah kesabaran. Sabar menunggu karena perintah guru. Sabar menanti karena tidak boleh berlari. Sabar tahu diri karena memang dia memohon untuk diberi. Itu kesabaran namanya. Dari kesabaran itulah maka akan muncul yang berikutnya, sadar kesalahannya, kemudian dia sabar memperbaikinya untuk menanti datangnya kebenaran itu. Maka dengan berdiam dirinya dalam kesadaran dan kesabaran itu dan dipertahankannya, dia tidak beranjak. Itulah yang dinamakan istiqomah. Muncul rasa istiqomah, kepasrahan kepada ilahi. Dari waktu ke waktu tetap dia tidak berlari kemana-mana. Itu ajaran learning by doing, istiqomah, yang diajarkan oleh seorang wali yang bersahaja pada saat abad itu. Alat transportasi belum ada kecuali kuda. Anda bisa bayangkan seorang preman tadi penuh kesadaran, kesabaran, dan tetap istiqomah. Maka naiklah dia kepada tingkat kelayakan untuk mendapatkan siraman-siraman kerohanian, siraman-siraman maghfirah Allah, siraman-siraman pengetahuan dari ilahi dalam bimbingan seorang wali yang dia dapatkan di tepi kali. Jadilah dia menjadi wali yang dikenal dengan Sunan Kalijogo karena dia menjaga kali. Bukan presiden, bukan raja, bukan adipati, hanya penjaga kali, tapi dinaikkan ke langit. Dan namanya dikenal oleh Anda saat ini dan dikenal oleh saya saat ini sebagai pembawa risalah kenabian di tanah Jawa. Inginkah Anda menjadi Kalijogo? Tidak inginkah Anda menjadi Sunan Bonang? Menjadi penerus risalah kenabian. Satu, tahu diri. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat, layak atau tidaknya, nanti Allah sendiri akan mempenetrasi kepada rongga dada Anda. Mudah-mudahan Anda paham. Itu sejarah. Nah, sekarang kita berbicara. Apa artinya sungai?
Apa artinya kali? Untuk berbicara sungai atau kali ini, kita bisa mengkaji, makanya bukan ngaji, tapi mengkaji dari salah satu aspek, yaitu aspek pengetahuan tentang eksistensi keberadaan daripada sungai itu. Sungai adalah merupakan elemen atau bagian kecil dari sebuah ekosistem. Karena inilah sebuah ekosistem. Sungai namanya. Kalau dia berada di dalam hutan, maka dia hanya elemen ekosistem hutan namanya. Kalau dia berada di tepi hutan mangrove, maka dia merupakan bagian ekosistem hutan mangrove, dan dia bagian kecil sungai itu tadi. Dan di dalamnya kita tahu, di situ ada plasma nutfah, baik biotik atau abiotik. Abiotik itu ya batu-batuan, mineral, lumpur dan sebagainya, ya, berlian, emas. Biotik, ya di situ ada ikan piranha, di situ kita lihat di Amazon ada belut listrik dan seterusnya. Belum lagi ganggang-ganggangan yang namanya flora dan fauna itu sangat terkayakan kalau tidak Anda cemari, kalau tidak Anda rusak. Itu fungsi daripada sebuah ekosistem sungai, sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita tahu dia mempunyai fungsi adalah untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir, dari mata air di pegunungan, agar supaya tidak terjadi banjir pada daratan. Dan ini merupakan bagian daripada hidrologi. Dari laut menguap ke udara, menjadi uap air, diturunkan lagi menjadi hujan, yang akan membasahi seluruh daratan dan lautan. Kalau ini tidak ada sungai, maka akan tergenanglah daratan dan Anda tidak akan bisa hidup. Ini merupakan sebuah siklus hidrologi, siklus air di dalam alam. Tolong dihargai. Dan tanah Jawa, tanahnya para wali ini tadi, mulai dari Jawa Barat puluhan sungai. Di sana ada Citarum, sampai Jawa Tengah, Bengawan Solo. Di Jawa Timur kita mengenal ada Sungai Brantas. Belum lagi sungai kecil-kecil, bukan main ini. Yang tidak ada duanya, bandingnya di negeri mana. Dengan demikian Pulau Jawa ini, Pulau para wali dan Pulau kehidupan. Tolong ini jaga. Tolong ini dipelihara. Yang ketiga, kita tahu sungai ini airnya adalah air tawar. Oleh karena itu dia adalah merupakan reservoir, penyangga air tawar bagi minum Anda, bagi hidup Anda, bagi hidup tanaman, bagi hidup hewan, bagi kebersihan Anda. Ini juga fungsi daripada air sungai itu tadi. Jangan dicemarin karena Anda minum. Jangan dicemarin karena itu adalah untuk kesucian Anda. Fungsi lain mungkin dahulu memiliki sungai ini adalah fungsi ekonomi. Kita mengenal lagu Bengawan Solo. Di situ menunjukkan fungsi ekonomi yang disampaikan oleh Gesang dalam rangka memberitahukan fungsi daripada sungai dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur itu tadi untuk pelayaran. Dan kita bisa melihat di Kalimantan, di sana ada Sungai Barito, ada Sungai
besar yang orangnya berdagang di atas sungai, dan kita bisa melihat di Kalimantan, Banjarmasin sampai sekarang dipertahankan itu yang dinamakan sungai terapung, artinya berdagangan di atas sungai di pagi hari. Tidak bermanfaatkah itu sungai untuk Anda? Dan pada negara-negara tertentu dijadikan sebuah batas sebuah negeri. Sebagian masuk negara lain, sebagian negara satunya. Banyak yang seperti itu, batasannya adalah sungai. Dan saat ini sungai dijadikan alat rekreasi, alat olahraga, dikenal dengan arus jeram, rekreasi memancing di sungai. Rekreasi itu tadi adalah untuk melakukan perjalanan dari hulu sampai ke hilir. Dan banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapat oleh orang barat. Dikala masuk ke dalam sungai besar Amazon, diketemukanlah manusia-manusia yang tersembunyi yang di dalam hutan, yang tidak dikenal, akhirnya dikenal. Bukankah itu sebuah azas manfaat bagi peradaban manusia? Yang ketiga, setelah fungsinya, maka kita mengenal pada sungai itu aliran airnya. Ada aliran air yang diam. Mungkin dia jalan tapi di sebuah tempat diam. Dan diamnya air itu, siapa tahu di situ ada palung yang dalam. Itulah ada pepatah. Air beriak tanda tak dalam. Kalau banyak bergolangan, dia tidak dalam. Tapi kalau air diam, itu adalah menghanyutkan. Karena itu ada palung yang dalam. Bagi manusia, ini bisa jadikan pelajaran untuk Anda dari air. Bagi mereka yang betul-betul berpengetahuan dalam, bagi mereka yang memiliki ilmu-ilmu hikmah, karena ilahi itu tadi, diamnya yang bersangkutan itu sudah bisa membaca alam sekitarnya. Dan bicaranya yang bersangkutan, bergolaknya yang bersangkutan, itu akan menjadikan tsunami kehancuran bagi alam sekitarnya. Hati-hati. Orang Jawa mengatakan itu geni. Apa yang diucapkan, itulah yang terjadi. Maka Anda harus berhati-hati dengan mereka yang memiliki keilmuan palung sungai yang dalam ini tadi. Jangan dihina sebagaimana menghinanya umat-umat pada zaman kenabian. Para nabi dikatakan gila, para nabi dikatakan dusta, para nabi dikatakan miskin dan sebagainya. Itu penghinaan-penghinaan. Padahal Nabi membawa sebuah misi kenabian yang sangat dalam, yang memperlukan translate penterjemahan kemanusiaan. Itu pun belum tentu Anda pahami. Maka sabar. Ada yang pelan, arusnya mungkin karena kemiringannya tidak tajam. Dan ada yang sedang, ada yang deras, dan ada yang sangat deras, jeram atau air terjun seperti Niagara dan sebagainya. Dari sisi arus itu menunjukkan hanya menggunakan ilmu fisika, karena itu adalah daya tarik bumi. Karena air tidak bisa lepas mengikuti gaya gravitasi bumi. Di mana di situ ada
lembah, maka di sana dia akan mengalir. Dia tidak akan pernah mengalir ke tebing. Dia ke bawah. Ini pun sudah memberikan sebuah makna, bahwa hanya orang-orang yang betul-betul layak seperti tadi Sunan Kalijogo punya kelayakan, yang bisa mengalir dari hulu ke hilir, sekalipun ke tatap-tatap batu, sekalipun harus jatuh dari jeram yang dalam, sekalipun dihambat oleh balik-baluk kayu, tapi dia tetap sabar mengalir untuk sampai kepada hajat tujuan hidup. Seperti mengalirnya air sungai di samping saya ini dia. Insya Allah dia akan sampai ke lautan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada negeri idaman yang dinamakan Darussalam. Pahamkah Anda itu arti daripada aliran air itu? Pahamkah Anda apa makna daripada sungai atau kali itu? Tolong Anda pelajari. Itu bukan benda mati, akan tetapi itu adalah benda hidup, karena darinya kehidupan. Anda lihat semak belukar, di sampingnya tumbuh pohon, di atas kepala saya juga membesar untuk tempat kita bernaung. Yang keempat, sungai diangkat oleh Allah, kali diangkat oleh Allah. Hakikatnya sebagai sebuah bentuk simbolis. Ini simbolis tentang makna kehidupan yang nikmat, yang hakiki, yaitu kehidupan surgawi. Surganya belum ada, tapi simbolnya sudah disebutkan. Indikasinya sudah disebutkan. Di dalam surga-surga itu, kalian akan diangkat, dimuliakan oleh Allah, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Eksplisit dalam Quran. Tengok surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 15 dan seterusnya. Banyak sekali simbol-simbol. Ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu, dan ada sungai air tawar, dan seterusnya itu. Diangkat dengan berbagai macam jenis karakter. Sekalipun surga belum tercipta. Kenapa diiming-iming itu? Karena itulah kenikmatan yang bisa dirasakan bersentuhan kita saat ini supaya bisa meresap. Simbolis. Yang kedua, simbol surgawi. Jangan dirusak. Tanah Jawa ini pulau surgawi sebetulnya, kalau sungainya tidak dirusak. Kalau sungainya dirusak, maka diganti menjadi simbol neraka. Maka berhati-hatilah. Yang berikutnya adalah simbol ketakwaan seseorang. Dan ini disampaikan, Anda boleh baca surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat ke-54. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Alhamdulillah, saya berada di taman surgawi dunia ini dan di tepi sungai yang airnya deras ini. Mudah-mudahan di dunia saya bisa duduk di taman seperti ini dan di tepi sungai ini menjadi pintu masuk. Diperkenankan saya oleh Allah untuk bertemu juga mendapatkan taman-taman dan sungai-sungai bagi mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan, yang sekarang memiliki sungai, coba nikmati sungai di tepi Anda. Itu sebagai bagian
daripada indikasi bahwa Anda mengerti bentuk-bentuk simbolis. Simbolis yang berikutnya, simbol-simbol ini disampaikan di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberikan berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang rindang dan biji-bijian, jagung, gandum, padi, dan sebagainya yang kamu panen untuk kamu makan. Bukan main. Oleh karena itu, sungai ini adalah simbol daripada kehidupan. Maka apabila kalian mengotori sungai, mencemari sungai, kalian telah mencemari kehidupan Anda. Mematikan arus sungai, Anda telah mematikan arus kehidupan Anda untuk kembali kepada ilahinya. Hati-hati. Ini bahasa-bahasa simbolis yang hanya dipahami orang yang pikirannya jalan, perasaannya lembut. Tapi kalau kalian yang suka emosional, kalian suka menolak kebenaran, dianggapnya itu tidak ada apa-apa. Yang berikutnya, itu yang dinamakan dan bencana. Bencana banjir, yang kemarin sungai di Cina jebol, hancur negeri itu yang dialiri oleh sungai itu. Dan sungai adalah merupakan kanal, tempat mengalirnya lahar dingin, dan itu menjadi bencana kanan kirinya. Maka tolong ini berhati-hati. Ada manfaat, ada mudarat. Itu menjadi simbol pasangan-pasangan pada kehidupan, termasuk sungai. Manfaatnya jelas dan bencananya juga jelas. Pasti ada di situ. Tolong diperhatikan. Yang kelima, kali atau sungai itu ada makna tersembunyi. Dikatakan makna tersembunyi atau arti yang tersembunyi daripada sungai itu menyangkut tabiat manusia. Ada manusia yang sifatnya itu lembut, halus. Tadi alirannya lembut, halus, tapi tetap. Tapi ada sifat manusia yang kasar, yaitu tadi menjadi arus jeram yang kuat dan akan membawa batu-batuan, pohon-pohonan apapun apabila terjadi banjir. Tolong, pilihan pada Anda. Tabiat mana yang ingin Anda pilih? Yang kedua, sungai adalah merupakan dikuluki hidup. Tadi sudah saya katakan, berkelok-kelok, tidak lurus. Berkelok-kelok dari atas ke bawah dan selalu menuju ke lautan. Dan selalu menuju ke bawah, menunjukkan tunduk taat kepada ketetapan-ketetapan yang sudah dipatri oleh pencipta dirinya. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang kuat mengikuti liku-liku kehidupan, sekalipun Anda dibenturkan dengan segala problematik kehidupan. Malu dong dengan arus sungai yang tidak pernah mengeluh. Contohlah arus sungai yang tidak pernah meminta pertolongan kepada siapa lagi. Dia mengikuti apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya dalam mengarungi kehidupan aliran sungainya itu. Yang berikutnya itu adalah merupakan tantangan hidup. Mari dalam kehidupan kita mengikuti pelajaran dari sungai ini, bahwa dia tidak pernah berhenti di dalam setiap tantangan kehidupan itu, bahwa dia tidak pernah berbelok untuk menghindari tantangan hidup,
Tapi pelan-pelan tantangan hidup itu akan didorong, akan ditepikan, bahkan batu-batu besar pun bisa larut dan bisa hilang, hanyut, terbawa kekuatan dirinya di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang dia hadapi di depannya. Dan sungai tadi sudah saya katakan, kita lahir di hulu dan kita akan mati di hilir, sakaratul maut. Untuk apa? Kembali kepada lautan samudra kehidupan yang hakiki, yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi, yaitu pertemuan dengan ilahi. Manakala kita sudah sampai kepada tujuan hidup, maka kerikil-kerikil kehidupan sungai itu tidak kelihatan. Riak-riak gelombang sungai itu tidak terdengar. Tantangan-tantangan kehidupan itu yang begitu berat juga tidak terasa, karena kita sudah sampai kepada tujuan yang hakiki, yaitu negeri Darussalam bertemunya dengan ilahi. Disitulah apabila Anda bisa mengunduh nasihat daripada sungai yang saat ini Anda dan saya sedang memperhatikan arusnya itu, Anda akan bisa menikmati rasanya hidup duniawiyah, rasanya hidup di atas planet ilahi, rasanya hidup yang nikmat pada saat kita menghirup segarnya udara oksigen yang dikeluarkan oleh pohon-pohonan di sekitar sungai ini yang bersih, fresh, belum terpolusi. Indahnya pemandangan kita bisa menikmati nasihat burung-burungan yang berada di sekitarnya menjadi musik alami yang bisa kita rasakan. Nikmat sekali. Semua itulah yang dinamakan dengan elemen surgawi yang kecil di atas muka bumi. Diberikan kepada kita sungai ini sebagai elemen surgawi. Elemen surgawi yang apabila Anda tidak bisa menikmati, jangan harap Anda bisa menikmati surgawi sesungguhnya. Karena Allah mengatakan di dalam firman-Nya, barang siapa buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Bukan buta di sini, bukan buta matanya, tapi buta perasaannya. Kalau Anda di dalam dunia ini buta, tidak bisa melihat peran, fungsi, elemen nasihat daripada sungai itu, maka jangan harap Anda mendapatkan nikmat dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kenikmatan. Mudah-mudahan Anda tersadarkan dengan sekelumit pemahaman tentang makna sungai ini. Dan mari kita belajar dan gali diri kita ini sebagai bagian daripada arus kehidupan, biar sungai kehidupan ini mengalirkan kita kepada tujuan hidup yang penuh kenikmatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!